Yang jelas Padmasana itu simbol kayangan jagat. Ternyata candi itu menebar kemakmuran di tanah Jawa. Ya, jadi terjadi Gemah Ripah Loh Jinawi. Konflik 9 sekte, masing-masing merasa benar. Nah, ini kemudian karena itu pada abad ke-15 datanglah seorang tokoh dari Kediri. Ya, orang Jawa punya nilai lebih dengan laku. Puasa Senin Kemis, puasa geblak orang tua, kemudian ngebleng, kemudian kumkum, dan lain sebagainya. Ini semua perlu dipahami kenapa di Jawa muncul Padmasana, kenapa di Jawa ada Anglurah, kenapa di Jawa sekarang ini muncul candi. Semua wujud-wujud ini sifatnya positif, tidak ada yang menjebak kita untuk menjadi sesuatu yang membuat kita menderita. Odalan merupakan suatu upacara yang rutin. Sat Cit Ananda. Jadi sat itu kebenaran, cit kesadaran, ananda kebahagiaan. Om Swastiastu. Untuk saudara muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Terima kasih Pujya Nityam Asmengkara. Kita haturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka upacara piodalan Pura Wahyu Tribuana. Kemudian odalan merupakan suatu upacara yang rutin yang dilakukan setiap pinten 1 tahun sekali. Bisa menciptakan suasana yang aman dan damai sesuai dengan tema Dharma Santi, Sat Cit Ananda. Jadi sat itu kebenaran, cit kesadaran, ananda kebahagiaan. Sekali lagi atas nama Lembaga PHD Kecamatan Kandangan mengucapkan selamat odalan untuk Pura Wahyu Tribuana. Semoga Yang Widi tansah memberikan berkah anugerah kepada kita semua. Saya akhiri Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang disucikan para romo mangku, lanang istri, para sarati, ibu-ibu WHDI yang saya hormati, Ketua Parisade Jombang, tadi ada Pak Yuli, Ketua Parisade Kecamatan Kandangan, yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu. Tadi disebutkan oleh pembawa acara, nama saya katanya Dewa Ketut Suratnanya. Iya, saya memang asli Bali, tapi saya sudah 51 tahun meninggalkan Bali. Ya, dan saya lebih banyak berjalan di tanah Jawa. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengucapkan selamat bahwa di Pura Wahyu Tribuana ini sudah berlangsung 24 kali Puja Wali. Ini luar biasa, sangat amat luar biasa. Dan ketika tadi Pak Yudi menyampaikan bahwa kerukunan, toleransi yang menjadi ciri khas kita di Jawa tetap harus dijaga.
Di sebelah kita ada gereja misalnya, ada juga masjid. Mereka juga saudara-saudara kita. Dan jangan lupa bahwa kita selalu harus hidup berdampingan. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, Pak Dewo ini siapa? Ya, ada yang memanggil saya Aji Dewo, ada yang memanggil saya Romo Dewo, ya silahkan saja. Saya di Parisade Pusat itu sebagai wakil Sabawalaka bidang keagamaan dan spiritual Hindu. Nah, itulah kira-kira tugas saya di PHDI Pusat. Dan kalau Jawa ini bukan daerah yang baru buat saya. Nah, ketika saya masuk ke Kandangan, saya melihat beberapa bangunan unik. Ada Padmasana. Di pura ini juga ada Padmasana. Lalu ada Anglurah. Ya. Nah, kita mungkin perlu tahu kenapa ada Padmasana, apa konsepnya, lalu Anglurah apa konsepnya. Ya, ini perlu. Kemudian saya juga melihat ada candi. Konsepnya apa? Kenapa kita punya semua ini? Nah, satu persatu saya jelaskan. Padmasana itu, ya, ini ciri khas. Kalau di sebuah pura ada Padmasana, berarti pura itu kayangan jagat. Biarpun kecil. Tapi kalau ada Padmasana, itu kayangan jagat. Pura umum. Kemudian Anglurah itu apa? Anglurah itu konsepnya kearifan lokal. Jadi siapa kira-kira yang ada di Anglurah itu? Beliau adalah figur yang bau rekso, yang membawa rekso wilayah ini. Ada di Anglurah. Itu simbol keberadaan beliau, Anglurah. Nah, kalau candi bagaimana? Nah, ini. Ya. Candi ini asal katanya Candika. Candika itu ibu yang merawat, memelihara dan memberi makan anak-anaknya. Ya, candi itu Candika. Figur ibu. Nah, beda dengan di Bali kalau kita lihat. Di Bali kita lihat ada Padmasana, ada Meru, ada segala macam. Ya, banyak. Kalau Meru itu simbol gunung. Karena gunung dianggap simbol kemakmuran. Semuanya berasal dari gunung. Maka muncullah bangunan yang namanya Meru. Asal katanya Mahameru. Itu gunung Himalaya yang ada di India sana. Ya. Tapi di Jawa jarang kita lihat ada Meru. Di Bali banyak Meru. Itu muncul karena sejarah. Ya, karena sejarah. Tidak harus di pura itu ada Meru. Tidak harus. Yang jelas Padmasana itu simbol kayangan jagat. Itu dulu. Nah, candi di Jawa ini, khususnya di Jawa Tengah, sudah mulai ada tahun 732 Masehi, abad ke-8. Ada di Magelang. Sekarang namanya Candi Gunung Wukir. Nah, di dalam candi ini ada Linggayoni. Linggayoni ini simbol pemujaan Siwa. Ya, jadi leluhur Jawa dulu sudah memuja Siwa dengan simbol Linggayoni. Tapi kalau kita lihat, di Jawa ini tidak pernah ada arca Siwa seperti yang ada di gambar. Nggak pernah ada. Coba, mana ada arca Siwa persis seperti di gambar yang kita lihat sekarang ini. Ya, dengan trisulanya, lalu dengan ada kulit macannya. Nggak ada. Tapi orang Jawa dulu sudah memuja Siwa. Tahun 732 ada di Magelang. Ya, nah, ketika candi di Magelang dibangun oleh Raja Sanjaya, ternyata candi itu menebar kemakmuran di tanah Jawa. Ya, jadi terjadi gemah ripah loh jinawi. Lalu dampaknya apa? Dampaknya adalah dibangun banyak sekali candi-candi di Jawa karena memberikan kemakmuran. Nah, konsep candi Jawa ini namanya Adwaita. A itu tidak, dua ita itu kembaran atau lebih dari satu atau perbeda, ya. Itu Adwaita. Artinya apa? Dalam satu bangunan dia dipuja Tuhan, dalam hal ini dipuja Siwa, tapi juga dia dipuja leluhur. Satu bangunan. Beda dengan di Bali. Di Bali itu mesti terpisah.
Ya, ada rong telu misalnya di rumah tangga memuja leluhur. Lalu ada Padmasari memuja dewata. Beda. Itu duaita konsepnya. Kalau di Jawa tidak. Orang Jawa dulu leluhur kita itu satu bangunan untuk semua. Ya, satu bangunan untuk semua. Untuk kesehatan lahir batin iya, untuk kemakmuran ya, untuk kesejahteraan ya. Jadi praktis, satu untuk semua. Ya, kalau di Bali masih terpisah-pisah karena memang konsep beda. Tapi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Nah, ini harus kita pahami bahwa kalau di Jawa dulu ada candi, itu tidak salah karena terbukti menebar kemakmuran. Kalau sekarang pun kita membangun candi sebetulnya hanya mengulangi sejarah. Karena sejarah dulu terbukti memberikan kemakmuran, sekarang kita membuat candi pun arahnya ke sana. Pasti menuju ke arah kemakmuran. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Nah, lalu kalau tadi saya katakan Padmasana konsepnya Tripurusa, ada Paramasiwa, Sadasiwa, Siwatma. Lalu candi konsepnya apa? Candi itu konsepnya Istadewata. Ya, Anglurah tadi saya katakan konsepnya kearifan lokal. Jadi nggak mungkin kita membangun pura di Jawa, kemudian Anglurah itu betaranya dibawa dari tempat lain. Nggak mungkin. Ya, mesti lokal. Karena konsepnya kearifan lokal. Lah, di Bali sendiri, ketika tahun 60-an dibawa Padmasana ke Jawa, di Bali tidak ada Anglurah. Ya, di Bali nggak ada Anglurah zaman itu. Tapi Anglurah justru muncul lebih banyak di luar Bali. Karena sifatnya kearifan lokal, tradisi lokal, adat lokal, budaya lokal. Nah, ini kita harus paham. Nah, kemudian saya juga melihat di Kandangan ada Rongkelu. Ya, tidak salah. Tapi pahami konsepnya kenapa muncul Rongkelu di Bali. Ya, pahami dulu ini. Ya, jadi di Bali dulu pada abad ke-11 kondisi politik ekonomi di Bali itu sedang tidak kondusif. Maka dari Jawa Timur berangkatlah Empu Kuturan bersama 4 saudaranya. Nah, kondisi tidak kondusif di Bali itu disebabkan oleh konflik 9 sekte, masing-masing merasa benar. Nah, ini kemudian diatasi oleh Empu Kuturan dan 4 saudaranya. Ada Empu Genijaya di sana, Empu Genijaya, Empu Gana, ya. Kemudian ada Empu Semeru, ada Empu Baradah dan Empu Kuturan. Selesai urusan itu, nah bagaimana sekarang untuk mewujudkan kemakmuran di Bali? Mereka bersepakat konsepnya dirubah menjadi konsep Trimurti, mengakurkan 9 sekte itu. Lalu wujudnya apa? Di tingkat desa dibangunlah kayangan 3. Pura desa, pura pusah, pura dalam. Lalu di rumah tangga, dari kayangan 3 ini, di rumah tangga dibuat Rongkelu, 3 ruang. Lah, kalau kita tidak punya kayangan 3, Rongkelu ini nggak berfungsi dia. Karena itu turunan dari kayangan 3 ini. Seperti itu. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa apapun yang kita lakukan di Jawa ini, yang berdasarkan bakti, tidak ada yang salah. Cuma kita perlu paham apa yang kita yang kita miliki. Jadi saya lihat di Kandangan ada Rongkelu, ya, ada Padmasana, ada Anglurah, ada candi. Tidak salah. Tapi kita paham yang manakah yang tepat untuk kita, itu permasalahannya, ya. Jadi kalau kembali yang namanya candi ini muncul bukan suatu yang aneh, bukan sesuatu yang salah. Karena ini pengulangan sejarah. Leluhur kita dulu sudah membuktikan candi di Jawa yang dibangun pertama di Magelang, di Gunung Wukir namanya. Dulu candi ini namanya Candi Kunjara Kunja. Kemudian karena lokasinya di Gunung Wukir menjadi Candi Gunung Wukir. Ya, dan terbukti memberikan kemakmuran, dibangun candi yang lain. Misalnya apa? Candi Ijo di daerah Yogyakarta, ya.
kemudian candi-candi yang lain banyak sekali. Ya. Oleh karena itu kita pahami kenapa candi itu muncul. Ini kan putaran sejarah, ini siklus. Apa yang pernah ada dulu, dia akan muncul dengan sendirinya. Ya, secara otomatis alam yang mengatur semua ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kaget kalau muncul yang pernah ada di masa lalu. Nah, saya teruskan sedikit. Setelah Kayangan 3 muncul di Bali pada abad ke-11, Bali makmur. Di setiap Kayangan 3 itu ada pelinggih inti yang namanya gedong. Gedong ini diadopsi dari candi yang ada di Gunung Wukir, hanya disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di Bali, tradisi yang ada di Bali, sehingga muncullah gedong. Itulah pelinggih utama di Kayangan 3 yang memberikan kemakmuran di Bali. Tetapi kemakmuran ini bersifat lebih kepada duniawi, sehingga kerohanian spiritualnya tidak berkembang. Oleh karena itu pada abad ke-15 datanglah seorang tokoh dari Kediri yang namanya Dangyang Nirarta. Beliau ke Bali membawa konsep Tripuruse. Ini konsep kerohanian, spiritual. Ya, spiritual. Wujudnya adalah Padmasana. Tapi Padmasana ini tidak menghilangkan apa yang ada di Bali. Maka di belakang Padmasana kita lihat ada simbol-simbol Kayangan 3. Ada angsa misalnya, ada Garuda, burung ya. Kemudian ada wujud dari Padmasana ini, wujud lingga. Jadi tetap tidak ada yang dihilangkan. Nah ini ya. Jadi ini kita pahami. Sehingga dengan munculnya abad ke-15 Padmasana di Bali ini, dan abad ke-11 tadi yang namanya Kayangan 3 ini membuat Bali luar biasa. Karena apa? Sinkron, seimbang antara jasmani, duniawi, kemakmuran dengan spiritual. Tapi Jawa bagaimana? Orang Jawa punya nilai lebih dengan laku. Puasa Senin, Kemis, puasa geblak orang tua, kemudian ngebleng, kemudian kum-kum, dan lain sebagainya. Ini semua membangun spiritualitas Jawa yang tidak tertandingi. Sementara yang namanya Padmasana itu simbol spiritual. Padmasana itu artinya apa? Orang Jawa sebetulnya sudah punya bekal. Sudah punya bekal yang tidak berbeda dengan Padmasana, ada dalam diri, ada dalam jiwa. Sehingga munculnya Padmasana di Jawa hanya menegaskan, ini loh keberhasilan orang Jawa dengan lakunya. Jadi tidak ada yang salah, hanya perlu, sekali lagi, perlu dipahami kenapa di Jawa muncul Padmasana, kenapa di Jawa ada Anglurah, kenapa di Jawa sekarang ini muncul candi. Semua wujud-wujud ini sifatnya positif, tidak ada yang menjebak kita untuk menjadi sesuatu yang membuat kita menderita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Jawa ini sebetulnya sebuah tanda, sinyal bahwa orang Jawa jangan sampai kehilangan budayanya, jangan sampai kehilangan tradisinya, jangan sampai kehilangan adatnya. Orang Jawa harus seperti Jawa, tetap dengan kejawaannya, tidak ada yang hilang. Apalagi dengan kondisi sekarang, banyak sekali budaya-budaya yang muncul tanpa disengaja, tanpa direkayasa, muncul dengan sendirinya karena alam sudah mengatur sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sesungguhnya walaupun orang Bali, lahir di Bali dengan cara Bali, tetapi saya punya leluhur di Kediri. Leluhur saya ada desa Pakis. Kresna Kepakisan itu leluhur saya. Ya. Jadi memang saya punya kewajiban rohani saya untuk menghadiri di mana dulu pernah asal usul leluhur saya. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan sedikit ini akan bisa menjadi bahan renungan kita di Jawa, terutama untuk generasi muda ini. Bahan renungan bahwa Jawa punya sesuatu yang luar biasa. Sedikit saya tambahkan. Pada zaman Kerajaan Medang,
ya, zaman Erlangga dulu sampai kerajaan Majapahit, Jawa menguasai separuh pelabuhan dagang dunia. Ya. Yang mana ini? Jawa menguasai Jenggi. Jenggi itu jadi Afrika sekarang. Jawa menguasai yang namanya Dwi Pantara. Cina sekarang, Tiongkok sekarang. Dulu semua itu di bawah Jawa. Lalu Jawa menguasai Asia Tenggara. Dulu namanya Desantara. Nah, yang sisanya adalah Nusantara termasuk seluruh Australia. Semua ada di bawah kendali Jawa dulu. Ya, artinya apa? Jawa punya nilai lebih yang luar biasa walaupun dulu, sehingga bisa menguasai dan mengendalikan separuh pelabuhan dagang dunia. Dulu orang Arab tidak ada yang berani bisnis berdagang ke Indonesia, ke Nusantara. Mereka menunggu di Terusan Suez. Jadi kita membawa barang ke Yawana namanya, Terusan Suez. Nanti mereka yang membawa ke Yunani dan Romawi. Ya, bahkan ketika Tiongkok ya dijajah oleh Mongol, Jawa lah yang membantu memerdekakan mereka dari penjajahan Mongol. Sehingga Kaisar Ming pertama menulis di sebuah daun lontar dengan tulisannya begini. Paduka, maksudnya Raja Jawa ini, Paduka, sekarang rakyat Paduka sudah merdeka. Sudah bebas dari penjajahan Mongol. Nah ini. Jadi kita di Jawa sebetulnya punya nilai lebih. Permasalahannya adalah di Jawa terlalu lama dijajah, 350 tahun. Sementara di Bali penjajahan Belanda hanya 38 tahun. Inilah yang membedakan kita dengan apa yang kita lihat sekarang ada di Bali seperti itu. Jadi saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal seperti ini. Cukuplah barangkali kalau ini bisa menjadi sebuah renungan yang membuat kita akan semakin membaik ke depan ini, terutama untuk generasi muda. Saya akan sangat bersyukur. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, mungkin ada yang saya sampaikan tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi. Matur sembah nuwun. Om Santi Santi Santi. Om matur nuwun.